Pemirsa, SMK Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat menghentikan pembelajaran tatap muka selama 14 hari setelah 10 siswa dan seorang guru terpapar COVID-19. Hal yang sama juga dilakukan SMA Negeri 65 Jakarta karena 14 murid dan 1 gurunya terkonfirmasi COVID-19 usai tes swab massal. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka 100% usai 10 siswa dan seorang guru terkonfirmasi positif COVID-19. Temuan ini bermula saat 1 orang siswa terkonfirmasi pada 26 Januari lalu dan tracing dilakukan terhadap 27 siswa dan 5 guru. Pihak sekolah mengaku kesulitan dengan kondisi ini mengingat para siswa kelas 12 harus menjalani PTM guna mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi sertifikasi kejuruan. Karena untuk mempersiapkan siswa kelas 12 itu sebentar lagi ada yang namanya uji sertifikasi kompetensi. Sehingga kita harus mempersiapkan latihan-latihan praktek untuk uji sertifikasi kompetensi agar hasilnya Selama PTM dihentikan 2 minggu, seluruh siswa hanya menerima materi pelajaran dengan sistem pembelajaran online. Penghentian pembelajaran tatap muka 100% juga dilakukan oleh SMA Negeri 65 Jakarta usai belasan siswa dan gurunya positif COVID-19. Kasus COVID-19 di SMA Negeri 65 Jakarta ini berawal dari laporan seorang wali murid yang menyatakan anaknya telah terpapar COVID-19. Kemudian pihak sekolah dan Puskesmas Kebonjeruk men-tracing puluhan siswa beserta para guru. Hasilnya sebanyak 14 siswa dan seorang guru positif COVID-19. Kini ke-15-nya telah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. 40 siswa, 1 kelas, sekitar 8 atau 40 siswa. Sementara yang terpapar kemarin rekomendasi dari Puskesmas Kebonjeruk sekitar 14 siswa dan 1 orang guru. Pihak sekolah menghentikan sementara PTM selama 2 pekan hingga 15 Februari mendatang, sesuai keputusan dari pihak Puskesmas Kebonjeruk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang siswi kelas 2 SD di SD Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat menjalani aktivitas harian tanpa mendapat suntikan vaksinasi COVID-19. Ia tidak dapat divaksin karena memiliki riwayat penyakit gagal jantung. Atika Bilkis Adija, siswi kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 01 Gambir, Jakarta Pusat ini, bersiap sebelum menjalani aktivitas pembelajaran tatap muka 100% di sekolahnya. Sekilas tak ada hal berbeda dari sosok Atika, namun ternyata siswi yang baru berusia 8 tahun ini hingga kini belum mendapatkan suntikan dosis vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan Atika memiliki penyakit bawaan gagal jantung yang membuatnya tidak bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan kondisinya ini, pihak sekolah memberi dispensasi kepada Atika agar tetap bisa menjalani PTM di sekolah dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ibu Atika mengaku senang karena putrinya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah seperti siswa lainnya. Namun ia khawatir karena sang buah hati yang belum divaksin rentan terpapar COVID-19. kemarin ini saya tuh ingin anak saya divaksin, diimunisasi, ingin. Tapi ya sebenarnya saya tuh pengen banget anak saya divaksin kayak anak-anak yang lain. Saya sedih jadinya untuk orang tuanya yang agak kurang mampu. Dia berdagang, tapi tetap anaknya mau sekolah. Saya juga sebagai guru pengen siswa saya sekolah terus, walaupun Vika dalam keadaan bocor jantungnya, tetap harus sekolah.
Atika merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang tinggal di Jalan Batu 3 RT 7 RW 1 Gambir, Jakarta Pusat. Dan didiagnosa mengalami gagal jantung sejak berusia 3 bulan. Meski memiliki jantung yang tak sesehat anak normal lainnya, namun Atika masih berharap bisa menggapai cita-citanya kelak menjadi seorang dokter. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai banyaknya guru dan murid yang terpapar COVID-19. Anies mengusulkan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Gubernur Anies mengusulkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% dihentikan sementara selama sebulan, mengingat angka siswa dan guru yang terpapar COVID-19 meningkat. Rencananya, sistem pembelajaran sekolah di DKI Jakarta akan kembali online. Meski demikian, hal ini masih dalam tahap pembahasan dan nantinya akan diumumkan hasilnya. Dan hingga kemarin, kasus konfirmasi COVID-19 bertambah 17.895 kasus, 4.970 diantaranya saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, di mana 89 diantaranya terkonfirmasi Omikron. Dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya, karena keputusannya adalah melalui keputusan. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat telah melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan PTM 100%. Hal tersebut dilakukan mengingat angka kasus aktif di Kota Depok, khususnya klaster sekolah ini terus meningkat drastis. Juru bicara penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, menegaskan kasus aktif COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat ini terus meningkat. 1 Februari 2022 sudah ada 34 sekolah di Kota Depok yang menghentikan PTM 100% dengan jumlah kasus 239 siswa dan gurunya yang terpapar. Data dari Satgas COVID-19 Kota Depok, kasus aktif COVID-19 ini mencapai 5.300 dengan rata-rata penambahan perharinya yaitu 1.000 lebih kasus. Untuk menekan lonjakan kasus yang tidak terkontrol, pemerintah Kota Depok telah melayangkan surat ke pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Barat untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan PTM 100%. Karena jika tidak, kasus aktif COVID-19 di Kota Depok akan terus meningkat tajam. Naiknya terjadi lonjakan, satu hari 1.083 kasus, sehingga saat ini Kota Depok memiliki kasus aktif lebih kurang 5.300 kasus aktif. Demikian pula untuk positivity rate saat ini sudah mencapai 12,6%, dan keterisian rumah sakit terutama untuk tempat isolasi dalam hal ini sudah mencapai 50%. Pengelola wisata Taman Anggur Subang, Jawa Barat terancam pidana karena melanggar atau menggelar konser yang timbulkan kerumunan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menindak tegas hal tersebut karena tidak memiliki izin. Pengelola kawasan wisata Taman Anggur Kecamatan Pagadem Barat, Subang, Jawa Barat terancam sanksi pidana karena melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Kekarantinaan terkait protokol kesehatan COVID-19. Polisi tidak memberikan izin aktivitas konser musik yang menimbulkan kerumunan tersebut. Polisi juga segera memeriksa pengelola tempat wisata. Tersebut di lapangan ternyata berubah menjadi konser musik. Kami tidak ada menerbitkan surat izin apapun. Polres Subang tidak menerbitkan surat izin keramaian. Tetapi kegiatan tersebut mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi di lapangan terjadi kerumunan
Pada pukul 15.30 kami langsung bubarkan. Minta dihentikan acara tersebut dan langsung membubarkan para pengunjung. Menanggapi kerumunan tersebut, Ridwan Kamil memerintahkan Bupati Subang untuk menindak tegas segala kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Sesuai dengan arahan, penindakan di level teknis ada di Bupati Wali Kota, dan saya sudah koordinasi memerintahkan Bupati Subang untuk melakukan tindakan tegas. Saya kira itu sudah dilakukan dan saya apresiasi. Sebelumnya video viral menunjukkan ribuan pengunjung berkerumun dan berdesakan di tempat wisata Taman Anggur Kampung Kukulu. Penyanyi Triswaka, Nabila Mahari, dan Zidan yang kini tengah digandrungi kaum milenial menjadi magnet yang menyedot warga untuk berbondong-bondong datang. Akibat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukannya, wisata tersebut ditutup sementara selama 3 hari sejak tanggal 1 hingga 3 Februari. Dari Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di sejumlah daerah terus dikebut. Di Rembang, Jawa Tengah, vaksinasi dipantau langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara di Jember juga melakukan vaksinasi anak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu kemarin meninjau vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun di SDN 6 Kutoharjo. Dalam kunjungannya, Ganjar sempat kagum pada seorang siswi kelas 5 bernama Nabila atas pengetahuannya mengenai vaksin. Karena bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Ganjar, Nabila dihadiahi telepon genggam. Vaksin, jaga jarak, pakai masker 100. Ada hadiah nggak ya tadi ya? Jadi mana Dodi? Sementara itu, vaksinasi dosis pertama untuk siswa SD Kartika 9 di Jember diwarnai tangis histeris siswa yang tidak mau divaksin. Seorang siswa meronta karena takut jarum suntik. 200 dosis vaksin diberikan untuk para siswa. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Medan menggelar razia gabungan bersama unsur TNI dan Polri. Petugas memeriksa penumpang di angkutan umum yang tidak memakai masker. Dinas Perhubungan Kota Medan bersama unsur TNI Polri serta Satpol PP merazia angkutan umum dan barang di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Razia ini juga difokuskan kepada para pengemudi dan penumpang agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya selalu memakai masker selama perjalanan. Petugas juga membagikan masker gratis kepada penumpang. Selain protokol kesehatan, razia ini juga menguji kesiapan para pengemudi dengan mengetes urin sopir. Hal ini merujuk pada data selama periode awal 2022, 10 sopir positif narkoba. Kita melakukan pemeriksaan terhadap uji kelayakan angkutan umum maupun angkutan barang. Selain dari dokumen kelengkapan, kita juga melakukan pemeriksaan kesiapan dari pengemudi itu sendiri. Yaitu kita melakukan tes urin bagi yang terindikasi menggunakan narkoba positif langsung dibawa oleh BNN. Dengan razia ini diharapkan keselamatan dan kenyamanan penumpang saat berkendara meningkat untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di Blue Waters, pulau buatan milik Uni Emirat Arab berlangsung meriah. Selengkapnya selesai sesaat lagi.